untung gue cepet kabur. Kalau gak bisa berabe gue. Tapi Tuhan sih pada ngeliat plat nomor gue nggak ya? Gawat kalau dia ngeliat gue. Ya Allah, Pak, tega banget ninggalin ini ya. Kamu mau nerima karyawan? Hati-hati loh, apalagi bagian kasir. Kalau nggak salah tadi aku dengar bagian kasir kan? Iya, jangan sampai salah milih seorang pencuri. Pasti gak akan kejadiannya seperti ini. Sehingga pertarungan itu terjadi dan membuat Butara jadi meninggal. Ya gue jelas lebih memilih untuk bersekongkol sama penculik itu. Karena tujuan gue, Tante Tara dan Kisanjaya adalah memusnahkan lo, ngerti? Jadi bukan kamu yang membunuh mama aku. Reno beneran Nadine kok yang bunuh mama kamu. Siapa yang udah bunuh mama aku? Reno, kamu harus percaya sama aku. Jadi selama ini Amara udah bohongin aku supaya aku bisa nikah sama dia. Nek, udah, gak usah sedih lagi gitu dong, Nek. Kasihan loh kakek, kalau misalkan Nenek nangis terus kayak gini, kita harus ikhlas ya. Iya, Udah, gak usah nangis. Mendingan sekarang kita siap-siap, kita tahlilan nanti malam. Kita siapin semuanya ya. Itu kayu-kayu jual aja ya, Ra. Buat nanti tahlilan. Kalau kita kepepet katanya suruh jual. Iya Nek, tapi kalau misalkan dijual sekarang, ini kan udah sore Nek, pasti nggak bakalan keburu. Gimana ya Nek, kalau gitu kita ngutang aja dulu di warung, besok baru kita jualin kayunya ya. Ayo. Mas Sari, Tara. Saya turut berduka cita atas meninggalnya Mbak Dodo. Dan saya baru mengetahui kalau Mbak Dodo itu kecelakaan. Karena saya dari pagi sampai sore belum pulang. Oh iya Mbak, itu kayu buat apa? Oh itu kayu jati peninggalan kakeknya Rara. Mau dijual buat persiapan nanti tahlilan ya, Ra ya. Iya. Gitu ya? Mbak Sari, lebih baik kayu-kayu itu tidak usah dijual. Karena saya sudah membawakan sembako dan lain-lainnya. Apa benar Nabayu mau ngasih saya sembako? Tentu saja Mbak Sari. Mas, tolong masukin ke dalam. Motor di mana Mbak? Ikut saya yuk. Pelan Mas. Rara, saya harap kamu bisa sabar ya. Kenapa Rara? Aduh, Pak, kenapa jangan kurang ajar ya Pak? Rara, dengar sih. Apa sih Pak? Rara, saya cuma mau nenangin hati kamu supaya kamu bisa terima dengan Mbak Dodo juga. Ada apa Rara? Assalamualaikum. Mbak Sari, ada apa nih? Ya, Bu Sari ada apa? Ini Pak Bayu udah kurang ajar sama saya Nek. Kurang ajar gimana? Saya kan hanya menenangkan hati kamu dengan meninggalnya Mbak Dodo. Menenangkan apa? Bapak tuh udah peluk-peluk saya. Itu udah kurang ajar namanya, tau nggak? Saya nggak merasa meluk kamu. Kamu aja yang GR. Maaf ya, saya nggak GR. Emang bapaknya aja yang genit dari tadi. Nabayu, sekarang pergi dari rumah saya. Oh, Ambil barang-barang. Saya nggak sudi nerima. barang-barang saya dari sini. Baik Pak. Siap, Bapak Bayu. Sebagai ujung tombak pertahanan NKRI, Inyong minta Bapak Bayu untuk tidak ribut kultuan gitu loh. Menurut buku yang Acil baca, kalau bikin keributan di rumah orang itu kurang baik. Mendingan sekarang Pak Bayu pergi. Pergi ke sana, pergi! Sana pergi sana Pak, pergi! Orang miskin mau berlaga depan saya. Lihat aja nanti. Udah Pak, pergi aja Pak. Mana pelongan, telong. Iya, hormati tuan rumah. Iya, pergi Pak, buruan pergi. Keluar. Sabar ya Bu. Neng, Makasih ya. ya sama-sama. Makasih udah peduli. Iya Bu. Udah Ra, kita ngutang baku di warung aja.
Ya udah kalau gitu Rara ke warung dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ucu bantuin nenek ya. Nenek beres-beres dalam di sini. Kalau saya Aceh. Aduh, terima kasih banyak. Iya sama-sama, Nek. Iya. Kita bantuin. Udah beres. Ya, angkat ini dulu nih. Kamu yang berantem dulu. Ya masa masing-masing? Buruan kita angkat buruan semuanya. Gua mah di sini aja. Kalian kan tenaganya lebih kenceng, lebih kuat. Ini kalian. Salah ini yang siapa? Mandor kelapat. Udah buruan, cepet geser. Sono kumpulin. Lagi tuh bangku itu. Ikhlas ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Sabar ya. Terima kasih. Terima kasih ya udah Sabar datang. ya. Sabar ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih semuanya udah Terima ngedoain. kasih. Terima kasih. Sabar Bu ya. Banyak yang kirim doa ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Sepi ya kakak. Sabar ya Nek. Ra, sementara kayu itu jual aja. Iya Nek. Selamat malam. Malam, Masya Allah polisi. Ada apa ya Pak? Mbak Sari kami tangkap. Ditangkap. Emang nenek saya salah apa Pak? Mbak Sari kami tangkap karena Mbak Sari telah mencuri kayu milik Pak Bayu. Pak, kayu-kayu itu milik kakek saya, bukan ngambil dari kebun Pak Bayu. Bohong Pak Polisi. Tangkap Pak Sari. Mana ada maling yang ngaku? Pak, dengerin dulu Pak. Nenek saya nggak mencuri. Itu kayu beneran peninggalan kakek saya Pak. Dan nenek saya nggak mencuri Pak. Tolong Pak. Kalau memberikan penjelasan nanti di kantor. Pak, bawa kayunya sebagai bukti Pak. Sep. Astagfirullahaladzim. Pak, ini kayu tuh beneran peninggalan kakek saya. Nggak mencuri Pak. Apalagi nenek saya untuk mencuri itu nggak mungkin Pak. Tolong Pak dengerin saya Pak. Hei Rara, dengerin saya. Kayu itu memang ada di rumah kamu, tapi kan mencuri dari kebun saya. Enggak Pak, itu bohong Pak. Pak tolong lepasin nenek saya, jangan dibawa pergi Pak. Saya nggak Polisi bersalah. bawa Pak. Jangan Pak, tolong lepasin Pak, saya mohon Pak. Jangan dibawa nenek saya, Pak lepasin dong, tolong Pak. Astagfirullahaladzim nih. Hei Rara, kamu sudah mempermalukan saya. Kalau kamu mau nikah sama saya, Mbak Sari akan keluar. Nenek. Ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Lara. Lu ngapa? Hah? Ngapa lu? Kok nangis gitu? Iya sedih mulu bawaannya. Neng nih maaf nih ya. Tadi kita ngeliat nenek lu diboyong sama polisi, emangnya kenapa? Nenek difitnah, Cang. Kenapa? Nenek dituduh nyuri kayu dari kebunnya Pak Bayu. Oh, dadah aja nih jadi kamu kita nih. Aduh kasihan ya Neng Rara. Rara, lu yang sabar ya Neng ya. Mati sedih. Ini cobaan ya. Ya semoga kita dapat jalan keluarnya ya. Kita pikirin ya jalan keluarnya ya. Masih ada kita. Iya. Tenang aja. Yuk. Ayo. Tempat saya nggak di sini. Iya Bu. Ayo bawa masuk. Masuk. Ya Allah. Pak Polisi, lepaskan saya tidak bersalah Pak. Maaf Bu, saya tidak bisa membebaskan Ibu begitu saja. Ibu jalani saja sesuai prosedur yang ada. Nanti hakim akan memutuskan. Pak, tolong saya Pak. Saya tidak bersalah Pak. Pak, lepasin saya Pak. Hai berisik! Nenek peok, awas kalau berisik lagi ya. Demi Allah, itu kayuku. Aku nggak nyolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak udah pulang? Iya Bu. Ya Allah, capek ya Pak? Dan disimpan untuk Mbah dan Lara. Banget Bapak ya. Nanti kalau Rara ketemu jodoh yang tepat, atau ada biaya untuk nikah, atau juga nanti kepepet Mbah,
Gak apa-apa dijual aja kan? Gitu. Aduh, makasih banyak ya. Apa karena aku miskin sehingga aku mudah dituduh bersalah? Ya Allah, Maha Pengasih dan Penyayang, tolonglah aku ya Allah. Cepat, karena semua pasang tameng gaib. Biar Allah tidak lagi masuk kampung ini. Karena aku yakin, meskipun aku di kerangkeng ini, tapi kakak Sanjaya masih bisa menyerangku lagi. Mengerti? Baik, Iqbal. Sekarang kita akan menyatukan kekuatan untuk membentuk tameng gaib. Salam sejahtera Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu, ampun. Apa salah hamba Gusti Prabu hingga aku dihukum seperti ini? Aku sudah memperingatkan, bahkan aku sudah mengurungmu, tapi kamu malah menggerakkan pasukan untuk menyuri pusaka kujangku. Untung aku dengan cepat mengganti pusaka kujang itu dengan yang palsu. Gusti Prabu, sungguh itu bukan ulah hamba, Gusti. Kamu lihat sendiri. Harimau putihku membawa pusaka kujang yang palsu ini dari rumah. Apa sekarang alasannya? Kurang ajar Ki Sanjaya. Lagi-lagi dia menjebak aku. Mulai saat ini, kalian semua tidak bisa membuat kekacauan lagi di negeri Pasumba. Ternyata jebakanku membuat Gusti Prabu marah dan mengurung semua pasukan Harimau Merah. Kalau begini, upayaku untuk memfitnah mereka tidak akan berhasil. Benar-benar tak kusangka Prabu Siliwangi mengganti pusaka kujang ini dengan pusaka yang palsu. Tapi aku masih punya kesempatan meletakkan pusaka kujang palsu ini di sini. Dengan begini namaku tetap bersih di hadapan Prabu Siliwangi. Paling tidak, Prabu Siliwangi akan mengira bahwa Ki Samparlah yang mencuri pusaka kujang. Sekarang aku harus cari cara bagaimana mendapatkan pusaka kujang yang asli itu.